Tarik pelan-pelan, keluarin lewat mulut. Allahu Akbar. Buangin. Ya. Sudah semua? Sekarang pusernya ditekan. Puser. Tahu puser, Bu? Udelnya ditekan. Sing bodong supaya beli bodong udelnya. Semua sudah ditekan. Pelan-pelan. Setannya teka kan? Mana setan, Bu? Lampu sampai mati. Sudah ditekan? Berarti setannya di sini banyak nih. Anak Pak Kuwo kesurupan gitu Pak Kuwo. Sudah ditekan? Lebih kencang, tekan. Sambil baca. Qul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekenin ke dalamin. Allahu Akbar. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum kangge Kang Haji Muhammad Ujang Bustomi. Terusin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang gak jawab salam saya doakan semoga kesurupan. Mau kesurupan? Surupan setan belek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فقد قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh, para bini sepuh, yang saya hormati rekan-rekan panitia semua yang hadir di sini, yang saya hormati wabil khusus Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajarannya, yang saya hormati hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam
mari kita limpahkan kehadirat junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini bersilaturahmi. Kita meminta kepada Allah mudah-mudahan silaturahmi kita bisa terjadi kembali bersama-sama ila yaumil qiyamah yaumul mahsyar. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, Bu, sehat? Waras? Bergas? Sering keramas? Siapa yang jarang keramas? Ngacung. Mudah-mudahan semuanya sehat dan semangat semua. Amin Allahumma. Ini namanya desa apa? Kapringan. Oh, ini Ngunjung Buyut ya. Pak Uwu hadir juga kan, Pak Uwu. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita berkumpul di sini. Sebelumnya mari kita bersama-sama membaca sholawat Nabi agar kelak yaumul qiyamah yaumul mahsyar kita mendapat syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, cinta enggak kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cinta tidak? Serius? Sering baca sholawat? Kapan? Kapan mu? Mau? Ya mau sih bareng-bareng. Sehari semalam berapa kali? Berapa? 10.000. Serius? Jadi gini Bu, kita yang konon nih Bu, karena kita tidak tahu, saya tidak tahu bapak-bapak dan ibu-ibu itu benar-benar serius dari hati yang paling dalam tidak mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tapi saya yakin mudah-mudahan semua yang hadir di sini semuanya 100% cintanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Cintanya tidak bohong-bohongan. Mudah-mudahan cintanya serius. Dulu waktu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul, Bu. Berkumpul dengan para sahabat-sahabat. Waktu itu di majlis Rasul mengatakan, saya itu rindu setelah nanti saya tidak ada di muka bumi ini, saya merindukan kepada seseorang yang begitu kuatnya imannya orang tersebut terhadap saya, kata baginda. Terus para sahabat tanya, Rasul, siapa gerangan? Apakah orang itu adalah malaikat ya Rasul? Rasul menjawab, oh bukan. Kalau malaikat imannya kuat, wajar. Kenapa? Karena malaikat setiap hari, setiap detik semua beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terus para sahabat tanya lagi, ya Rasul, terus siapa? Apakah saya semua yang hadir di sini ini termasuk orang yang kuat imannya ya Rasul? Rasul menjawab, bukan. Kalau kamu yang kumpul di sini wahai sahabat, ini sudah saya percaya 100% bahwasanya engkau adalah 100% mencintai saya dan sangat kuat sekali imannya. Terus Rasul menjawab, terus siapa ya Rasul? Rasul menjawab, adalah orang kelak yang tidak pernah bertemu dengan saya, yang tidak pernah bertatap muka dengan saya, yang tidak pernah salaman dengan saya, akan tetapi orang tersebut selalu membacakan sholawat untuk saya. Nah, mudah-mudahan ini semua yang hadir di sini adalah kelak diakuning umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kenapa? Karena saya, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya belum pernah ketemu, belum pernah tatap muka, belum pernah sholawat, akan tetapi begitu besarnya cintanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah bakal dirindukan ning swarga, ning kanjeng. Makanya tadi saya nanya, serius tidak cintanya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau serius tadi saya nanya lagi, berapa kali membaca sholawat? Ini kayaknya nggak ada potongan ini, tiap malam 10.000. Serius Bu, 10.000 sehari semalam. Serius. Kalau bohongan nanti ditampak setan belek. Mau? Makanya kita terus baca sholawat. Jadi saya ada cerita menarik begini Bu. Dulu waktu saya tahun berapa ya? 13 tahun yang lalu, itu waktu itu saya ngisi acara di salah satu TV swasta. Acaranya itu acara Masih Dunia Lain. Uka-uka, luru setan, setannya setan belek, setan bokong, wis apa be, setan apalah. Waktu itu kan saya selalu nyari tempat-tempat yang paling angker. Konon kata produser dari Jakarta, tolong carikan ini untuk uji nyali. Kata produser ngomong, tolong carikan tempat yang paling angker untuk uji nyali, nanti peserta itu live di televisi. Kebetulan nanti tempatnya itu di Cirebon. Waktu itu saya nyari Bu, nyari tempat angker. Terus saya dapat. Dari pagi saya berangkat dari rumah, siang saya keliling nyari tempat angker yang untuk acara Masih Dunia Lain. Terus kebetulan saya di situ, saking capeknya nih Bu, dari keliling-keliling saya cari tempat-tempat yang sangat angker, akhirnya saya ketemu. Dan ketemu, saya nelpon, saya foto-foto, ini lokasinya seperti ini Mas, ini kira-kira cocok tidak? Kata produser, ya udah enggak apa-apa. Terus gimana ini setannya? Ini di sini setannya banyak sekali. Aman, dijamin nanti ketika ada peserta uji nyali, ini pasti mereka
tidak bakal sanggup, tidak bakal kuat. Saya bilang, setelah saya kirim lokasi, terus saya capek Bu. Ceritanya itu saya capek karena saya lupa untuk sarapan pagi. Setelah lupa sarapan pagi, saya keliling-keliling. Itu malamnya saya kebetulan itu habis makan pedas. Akhirnya apa? Mules perut saya. Ketika mules, karena saking saya mules dan tidak tahan, di sekitaran yang nanti malam saya mau untuk lokasi uji nyali, akhirnya saya lari. Saya tidak permisi lagi, saya langsung ngising di tempat itu. Daripada kepicirit, saya lari di tempat angker, saya langsung di situ. Ya kencing yang ngising saya di situ, saya tidak izin lagi, saya tidak permisi lagi. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Setelah saya selesai, perut saya sudah enakan, plong. Tiba-tiba ada di situ sesosok jin yang tidak terima. Jin tidak terima, ngamuk, nempeleng saya. Dia marah, marahnya langsung nempeleng saya, dilempar sama setan. Kata setan ngomong, kamu ini kurang ajar. Kenapa? Ini tempat, kamu ini tempat, di sini tempat hubungan saya. Kenapa kamu main ngising-ngising aja di sini? Akan tapi saya sudah ceritakan terus sama setan. Saya mohon maaf sebelumnya, karena saya tadi itu perutnya sangat sakit sekali, mules wetenge. Saya nggak enakan. Ya tapi kamu ini kurang ajar. Kamu tidak permisi, begini-begini juga. Saya setan adalah makhluk ciptaan Allah. Kamu tidak menghargai saya. Akhirnya saya maaf berapa kali pun mereka tidak terima. Saya ditampek lagi, dipukul lagi, sampai saya ditendang lagi sama setan. Akhirnya saya oke, kalau emang permintaan maaf saya tidak diterima, terus kamu maunya apa? Saya bilang, kata setan, ya kamu, saya pengen mati pada hari ini juga, kata setan. Akhirnya kenapa? Ketika saking saya sudah emosi Bu, walaupun saya sudah minta maaf karena kebelet, sakit perut, dia tidak mau untuk meminta maaf saya dan mintanya berantem tuh setan. Saya ladenin. Dari posisi sirit lagi kepet, saya hajar setan. Ternyata kenapa? Saya beberapa kali apa yang dibaca, saya wirid amalan yang saya baca nih Bu, dari mulai hizib A, hizib B, hizib C, semuanya setan itu nggak bergeming, setan itu malah ngeledek, setan itu malah ketawa, tidak mempan dan tidak ngaruh, tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya bagi setan. Akhirnya terus saya baca lagi, tidak mempan lagi. Dengan bacaan-bacaan ilmu-ilmu ini tidak mempan lagi. Akhirnya saya duduk merenung. Ketika itu saya nyari sungai dulu. Saya nyari sungai, kebetulan di posisi yang mau untuk uji nyalinya itu ada sungai mengalir. Akhirnya saya mundur. Saya mundur nyari sungai. Apa yang dilakukan pertama saya di sungai? Cewek dingin. Karena apa? Kepet silite. Apakah saya mungkin berpikir ini gara-gara kepet atau gimana, ini setan ini diam aja nggak mempan. Akhirnya saya ke sungai, saya cuci tuh silit, nah, berseni. Setelah itu saya sekalian mandi. Setelah sekalian mandi, terus dibersihin, saya pakai baju lagi. Pakai baju lagi, terus saya mengambil air wudhu. Setelah ngambil air wudhu, saya datangin lagi itu tempat. Setannya masih kumpul, nambah banyak setannya. Dari yang tadinya 10 sampai puluhan, banyak sekali jejer. Saya datang lagi ke situ, tidak mempan lagi Bu. Saya malah diserang, dihajar kanan kiri sama setan, gara-gara ngising di tempatnya dia. Akhirnya ketika saya kalah, saya mundur lagi, saya merenung. Saya meminta kepada Allah, ini apa yang terjadi? Saya sudah membaca apa yang sudah saya baca, apa yang sudah saya hafal, dari mulai hizib A, hizib B, hizib C, semua keilmuan udah saya baca. Apa hasilnya? No, setan malah tertawa semuanya. Akhirnya saya mundur lagi, saya merenung, meminta petunjuk kepada Allah.
Akhirnya apa? Saya ada bisikan, baca solawat. Akhirnya waktu itu ada bisikan di telinga saya, suruh untuk membaca solawat Nabi. Akhirnya saya, ketika saya dapat jawaban, saya datang lagi, tuh diserang lagi setan, nambah banyak lagi 3 kali lipatnya. Akhirnya kenapa? Saya tidak mundur, karena saya sudah mendapat jawaban. Dari mulai saya kepet, saya cewek, sudah saya lakukan. Dari mulai baca ini, saya ganti ini, sudahlah saya lakukan. Nah tinggal sekarang saya ada jawaban, suruh untuk membaca solawat Nabi. Akhirnya saya datang lagi, itu setan 3 kali lipat lagi kumpul semuanya, siap untuk menghadapan dengan saya, siap untuk menyerang saya dan membombardir saya. Akhirnya saya sila, saya duduk dengan rapi meminta kepada Allah, ya Allah, wasilah saya membaca solawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta diberikan keselamatan, saya minta diberikan kekuatan, saya minta diberikan kemudahan ini untuk melawan setan-setan yang ada di depan saya. Saya bilang begitu. Akhirnya dengan saya menduduk tenang, baca solawat dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai pas begitu 100 ke atas, itu setan apa bu? Satu-satu semuanya mereka kalah. Dari itu setan ratusan, begitu saya membaca solawat Nabi angka 100, itu semuanya pergi satu-satu. Nah itulah kekuatan dahsyatnya kita membaca solawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kadang kita itu menyepelekan, kadang kita itu meremehkan. Banyak orang yang datang ke saya, apa, saya sudah baca solawat Nabi sekian, hidup saya biasa-biasa aja. Saya sudah tiap malam sering membaca solawat Nabi, hutang saya masih banyak saja. Banyak orang yang seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita membaca itu tidak diresapi di dalam hati kita. Cuman mulut saja kita membaca solawat, akan tetapi hatinya tidak. Cuma mulut saja yang kita membaca solawat, akan tetapi pikiran dan akal kita tidak. Makanya ketika kita membaca solawat Nabi bu, kita resapi. Dari mulai mulut kita baca, hati juga ikut baca. Dari mulai mulut kita baca, pikiran juga kita baca. Semuanya konsen tertuju untuk membaca solawat kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bu. Jadi kadang kita padu baca solawat saja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita mulutnya baca solawat, pikirannya kemana-mana. Mulut kita membaca solawat, akan tetapi hatinya kemana-mana. Itu tidak akan pernah ngaruh. Sama ketika kita menyebut seseorang yang kita cintai, kalau kita hanya mulut saja mengatakan cinta, kalau kita mulut saja hanya mengatakan sayang, akan tetapi hatinya berpaling kepada yang lain, itu cintanya tidak akan ngaruh. Coba kalau kita mencintai apapun itu jenisnya, kita dari hati yang terdalam, kita dari perasaan yang paling dalam, insya Allah semuanya akan mudah. Bu ya, bu, kira-kira kalau baca solawatnya itu dari hati yang paling dalam tidak? Ini nggak ada potongan, balik sambil ngantuk-ngantuk itu kadang sampai tidur. Ya udah, yang penting baca solawat ya bu ya. Insya Allah nih semuanya di aku kabeh umatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Mau bu? Mau apa? Mau apa? Solawat. Yang penting terus, yang penting solatnya kita diperbaiki ya bu ya. Jadi ketika kita kumpul di sini, tidak hanya kita ngumpul, kita mendengarkan apa yang disampaikan, terus selesai semuanya barlen. Yang tadinya nggak pernah sholat tetap saja nggak sholat, yang tadinya ngobrolin aja tetangga, itu masih terus dilakukan. Jangan. Setidaknya ketika nanti selesai acara ini, yang pertama kita apa bu yang harus kita lakukan? Perbaiki sholatnya diperbaiki. Jangan ketika kita melaksanakan sholat itu karena kita pengen hutangnya lunas. Jangan ketika kita sholat itu karena kita itu pengen sukses. Jangan. Lakukan ketika kita sholat semuanya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil.
semuanya karena Allah. Kalau semuanya sudah kita lakukan karena Allah, kalau ibadah kita hanya mengharap ridho dari Allah, insya Allah semuanya akan mudah dan akan enak, Bu. Mudah-mudahan semuanya sukses semua, insya Allah, amin. Makanya sholatnya diperbaiki. Kenapa? Karena semakin kita sholatnya baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih insya Allah nih, semuanya sukses semua, amin. Di sini ada yang lagi sakit, sakit apa? Sakit hati. Ada yang lagi sakit hati. Di sini bapak-bapak ada yang lagi barangnya lemes, ada. Saya minta bapak-bapak, saya mau satu orang yang barangnya lemes, ada. Yang tidak bisa tegang barangnya, ada. Siapa ada di sini, ada? Saya pengen ngasih untuk bapak-bapak, saya minta satu aja, mau saya dibikin bangun lagi barangnya. Siapa? Satu saja. Enggak apa-apa, di sini aja. Nanti saya akan 2 kali lipat besarnya, Pak. Panjangnya akan saya kasih 2 kali lipat panjangnya. Ada? Mana? Mana? Yang lemes saja barangnya mana? Mungkin itu ada setannya lagi gandulin. Jadi lemes saja barangnya. Mana? Ada yang lemes? Ibu mana suaminya yang lemes, suruh maju. Ada? Jangan malu-malu, tenang aja. Saya akan buktikan 2 kali lipat, Pak. Tenang aja. Di sini ibu-ibu ada yang mau perawan lagi. Nenek-nenek ada yang mau perawan lagi. Mana? Maju. Biar nanti rasa perawan lagi, Bu. Ada, Bu. Di sini ada yang susunya memble separuh, ada. Ada. Mana? Berarti itu ada setan beleknya lagi ngandulin. Jadi di rumah nih, Bu, ya, kalau ada suaminya ada yang galak, ada. Ada yang suaminya suka nempelengin, ada. Ada yang suaminya kalau ngasih uang sedikit, ada. Kalau ngasih uang sedikit, kalau sama janda banyak, ada. Mana suaminya, mana? Jadi kalau ada suami pelit, Bu, ya, ada suami pelit, ada suami galak, ada suami cemberut aja. Itu nanti kalau dia lagi tidur, Bu, kalau dia lagi tidur, ibu bacain surat Al-Fatihah. Hafal Al-Fatihah? Kan biasanya kalau suami tidur ngorok. Ada yang suami kalau tidurnya ngorok. Nah, nanti kalau dia lagi tidur bacain surat Fatihah, Bu, 3 kali tanpa nafas. Kuat. Oh, pingsan. Jadi Fatihah dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, terus sampai waladhdallin, amin. Udah sambil nafas enggak apa-apa. 3 kali. Tapi ketika lafal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berhenti. Berhenti dulu, meminta kepada Allah, ya Allah, wasilah Al-Fatihah ini suami biar enggak nikah lagi. Nah, terus dibacain lagi, dilanjutin sampai waladhdallin, amin. Nah, selesai 3 kali dibaca, ditiupin di mulutnya yang lagi mangap, itu, Bu. Ya, tiupin yang kencang. Tapi siap-siap aja kalau suami bangun ditempeleng lagi. Mau, Bu, dilakuin? Yang nggak usah dikepus, ditiupin aja di ubun-ubunnya. Ya, tiupin, ya Allah, wasilah Al-Fatihah ini biar suami saya soleh, biar suami saya usahanya sukses,
biar suami saya dipanjangkan umurnya, biar suami saya nggak nikah lagi, biar suami saya hidup. Gitu aja minta sama Allah. Insya Allah lakukan semua selama 7 malam berturut-turut. Jadi baca, tiupin lagi itu. Kalau suaminya jarang di rumah, tiupin di airnya. Kalau nyikin kopi, tiupin di air kopinya buat suami. Nah sama aja ini buat bapak-bapak. Ada yang mau nikah lagi? Ada yang mau nikah lagi? Mau disetujuin sama istri tuanya? Mau? Nggak ada yang berani. Jadi itu Fatihah saja Bu, insya Allah. Bapak juga bacain Fatihah. Kalau punya istri cerewet aja, bacain Al-Fatihah saja. Kalau istri marah-marah aja, bacain Al-Fatihah. Kenapa? Jangan dibales dengan marah, nantinya malah berantem. Kan begitu. Kalau sama berantem, yang ada nanti setan masuk. Ketika sudah setan masuk, semuanya akan berantakan. Jadi ketika ada yang marah, semuanya ngalah satunya. Ini tidak ngalah, semuanya malah ribut. Jangan. Kenapa? Karena dalam rumah tangga itu pasti ada berantem, pasti ada cekcok, pasti ada tidak kecocokan. Itu wajar, sudah sunatullah. Akan tetapi kita hadapi dengan santai, dengan rileks, karena semua adalah ujian. Ketika ujian itu sudah selesai, insya Allah keluarga kita semuanya akan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kan begitu. Jangan dengan emosi, ininya emosi, semuanya jadi bertataran semuanya. Jangan, ya Pak ya. Ke istri pun jangan pernah marah-marah. Begitupun istri ke suami jangan pernah marah-marah. Semuanya dengan cinta, semuanya dengan kasih sayang, semuanya dengan ketulusan. Jangan ada dusta di antara mereka, ya Bu ya. Jangan. Terus bapaknya mentang-mentang ini usahanya lagi enak, nikah lagi. Jangan Pak. Terus ibunya ketika suaminya capek, terus nggak dihargain. Jangan. Semuanya kita saling menghormati dan juga saling melengkapi. Tidak ada manusia yang hidup sempurna, kesempurnaan hanya milik Allah. Akan tetapi ketika dua-duanya kita saling menerima, insya Allah kita akan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati. Bu, sudah ngantuk? Sudah ngantuk? Ngantuk? Mana yang mau barangnya gede, mana? Ada nggak? Ini isin Bu, pura-pura aja. Malu, padahal barangnya sudah lemes. Ya, bener nggak Bu? Tapi walaupun lemes jangan ditendang Bu, jangan dimarahin. Jadi biasanya kalau laki-laki itu Bu, itu kadang itu menyimpan sakitnya itu di hati. Ibu itu ketika marahin suami Bu, suami itu disimpan. Ketika setiap hari dimarahin saja, itu nanti justru itu dalam rumah tangganya tidak harmonis. Yang tadinya barangnya kenceng bisa lemes Bu. Kenapa? Karena sakit di sini. Sama juga seorang istri, ketika suami selalu marah-marah, itu ditekan dalam hati, semuanya akan memuncak. Itu yang awal mula kita akan menjadi prahara dalam rumah tangga. Jadi apapun, sekecil apapun salah kita, kalau bisa suami itu saling memaafkan tiap hari. Biar apa? Biar kita semuanya enak, biar kita semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya semua akan ngecek nih, yang ada di sini saya akan semua cek, biar semuanya terhindar dari setan-setan belek semuanya. Mau saya cekin semuanya biar nggak ada setannya, mau? Tangan kanannya pegang Bu di perut semuanya. Semua sudah dipegang. Biar setan-setannya semua hilang, biar aura-aura negatifnya semua hilang. Biar yang tadinya sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum dikasih turunan, mudah-mudahan dikasih turunan sama Allah. Yang usahanya lagi macet, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah semuanya. Yang belum dikasih jodoh, insya Allah dikasih jodoh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak hutang, insya Allah besok lunas semuanya. Ini amin kenceng paling akeh ke utangnya kayaknya. Semua sudah dipegang.
Di sini ya, di atas perut, di bawah dada. Jangan kutangnya yang ditekek. Jangan. Sudah sini semua tekan. Semuanya sudah dipegang. Sekarang semuanya tarik nafas dari mulut, keluarin dari hidung. Relax. Tarik nafasnya dari mulut, keluarinnya dari hidung. 1, 2, 3. Tarik nafas. Semua lagi tarik nafas dari mulut, keluarkannya dari hidung sambil rileks. Saya akan mengeluarkan semua aura-aura negatif yang ada dalam tubuh bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang ada di sini. Semuanya sudah? Sekali lagi tarik nafas dari mulut, keluarin dari hidung pelan-pelan sambil ditekan, dadanya sambil ditekan. Sudah semuanya? Ikutin saya membaca surat Al-Ikhlas. Ketika surat Al-Ikhlas kita baca bersama-sama. Setelah selesai baca surat Al-Ikhlas, tekan, tarik, keluarin dari mulut sambil baca Allahu Akbar, ya. Kita meminta kepada Allah untuk menghilangkan semua aura-aura negatif, untuk menghilangkan semua penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Kata Rasul sendiri mengatakan bahwasanya perutmu adalah sumber penyakit. Makanya kita setiap hari ini Bu, kita selalu berbuat dosa kepada organ-organ kita. Makanya setiap hari kita meminta maaf kepada perut. Saya minta maaf, saya habis makan sabrang, makan sambal, sehingga sirit saya mencret perut. Kita setiap hari meminta maaf. Ya jantung saya minta maaf, ya hati saya minta maaf, karena selama ini saya selalu makan makanan yang gak benar, yang membuat kamu semuanya sakit. Nah, setiap hari kita usahakan seperti itu, ya Bu ya. Semuanya sudah tekan? Bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik, keluarin lewat mulut, Allahu Akbar. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tarik pelan-pelan, keluarin lewat mulut, Allahu Akbar. Buangin ya. Sudah semua? Sekarang pusernya ditekan. Puser, tahu puser Bu? Udelnya ditekan. Sing bodong supaya beli bodong udelnya. Semua sudah ditekan. Pelan-pelan. Setannya teka kan? Mana setan Bu? Lampu sampai mati. Sudah ditekan? Berarti setannya di sini banyak nih. Anak Pak Kuwu mau kesurupan ke Pak Kuwu. Sudah ditekan? Lebih kencang, tekan. Sambil baca. Qul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekenin ke dalemin, Allahu Akbar. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tekan, masukin ke dalam. Tekan yang kencang, Allahu Akbar. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita berbicara nih Bu ya. Kenapa tadi saya ngomong nyuruh untuk dikeluarkan? Ini kenapa harus ditekan? Kadang kita itu tidak pernah menemukan jawaban apapun yang telah kita lakukan. Kita sudah sholat tahajud, kita sudah sholat hajat, kita sudah membaca Al-Quran, kita sudah membaca istighfar,
kita sudah bersedekah, apapun sudah kita lakukan, tapi tetap saja hidup kita begini-begini saja. Ada tidak yang berpikiran begitu? Ada. Kita diuji sama Allah, dikasih sakit. Ketika kita dikasih sakit sama Allah, kita sudah ikhtiar kemana-mana, dari mulai rumah sakit A, dari mulai rumah sakit B, dari mulai orang pinter A, B, C, D sampai Z, semuanya sudah dilakukan. Tetap aja itu penyakit bengek masih ada dalam tubuh kita. Ada yang berpikiran seperti itu? Ada tidak? Kadang setiap hari kita ngeluh, ya Allah, apa salah dosa saya? Kadang setiap mau malam kita ngeluh, ya Allah, apa yang salah dalam keluarga saya sehingga saya selalu diuji seperti ini. Kadang kita itu seperti itu setiap hari. Betul tidak? Ada yang begitu? Ada. Itu sudah manusiawi. Jadi begini Bu, kita kita selalu berdoa. Setiap hari kita berdoa tidak? Ada yang setiap hari kita tidak berdoa? Ada. Kita habis sholat kita berdoa meminta kepada Allah. Kita bangun tidur kita berdoa meminta kepada Allah. Kita mau tidur kita berdoa meminta kepada Allah. Tapi kadang dalam pikiran kita, ya Allah, kapan ini doa-doa kita dikabul? Saya capek selalu berdoa meminta kepadamu ya Allah, akan tetapi saya masih begini-begini saja. Hutang masih di mana-mana, penyakit masih numpuk di dalam tubuh saya. Ini gimana? Ini nih Bu, ini yang harus bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dipahami. Kita yang pertama berbicara tentang doa dulu. Kadang kita itu selalu mengeluh kenapa doa-doa kita itu tidak pernah dikabul sama Allah. Dari mulai hari Senin sampai Senin lagi, 1 tahun 2 tahun tidak pernah didengar sama Allah. Kadang Ibu, kita kalau ngeluh seperti itu manusiawi. Makanya kuncinya apa? Ini garis besarnya aja. Dari semua kejadian-kejadian itu garis besarnya satu, kita tidak pernah serius dalam berdoa kepada Allah Subhanahu. Tidak serius. Kenapa tidak seriusnya? Ibu tahu tidak? Kalau orang Hindu tahu Bu, kan udah saya botak-botak kayak gitu ya, yang biksu, dia kalau sudah melakukan meditasi di salah satu tempat, tahu meditasi Bu, itu tetapa, apalagi seorang orang yang aliran-aliran kejawen atau aliran-aliran apa saja, itu kalau sudah meditasi itu dari mulai kanan dan kiri, dari telinga sebelah kanan, telinga sebelah kiri, semuanya ditutup. Itu fokus apa yang mereka baca. Dari mulai dia mengucapkan apa, dari mulai dia melafalkan apa, semuanya dihayati. Dihayatinya kenapa? Dari mulai mulut, hati, semuanya terkonek. Sampai dia diam, sampai kehujanan aja dia diam. Akan tetapi kita kadang berdoa itu sambil bercandaan. Gimana Allah mau mengkabul semua doa-doa kita, sementara kita mintanya aja kita tidak serius sama Allah? Kan Allah sudah janji, berdoalah kepadaku maka aku akan kasih. Itu janji Allah sudah pasti Bu. Jadi kalau Allah sudah janji kepada kita, itu pasti dikabul, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin tidak akan pernah dikabul. Beda ketika janji-janjinya orang, itu semuanya adalah janji palsu. Akan tetapi kalau Allah sudah berjanji, itu tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita yakin, berdoalah kepadaku maka aku akan kasih dan aku akan kabul. Itu jadi jangan ada kata, jangan pernah menyalahkan siapa-siapa ketika semua doa kita belum dikabul. Akan tetapi salahkan diri kita. Kenapa? Karena doa kita masih banyak mainan, karena doa kita masih untuk bercandaan. Kita tidak fokus meminta kepada Allah Subhanahu.
Jadi dulu ada cerita begini Bu, orang itu tidak percaya adanya setan, tidak percaya adanya jin. Ceritanya preman Bu, preman itu tukang mabok. Kalau sekali mabok itu 20 botol ditenggak. Dia tatonya dari mulai jempol sampai rambut semua digambar. Gambarnya ada gambar kucing, gambar curut, gambar berit, semuanya digambar di perutnya, di tubuhnya dia digambar. Dia ceritanya itu dia nggak percaya adanya setan, dia tidak percaya adanya jin. Jadi singkat cerita, malam hari dia habis main gaple sambil uang duitan, terus sambil mabok. Dia pulang itu subuh, pulang subuh diantar sama temannya. Nah ketika diantar sama temannya, karena dalam semua posisi mabok berat, itu dia pengen kencing, pengen pipis. Ketika pengen pipis, pas berhenti itu dia berhentinya di pohon besar, pohon yang kata orang di situ adalah dikeramatkan karena banyak setan. Akhirnya saking kebelet pipis, si orang preman berdua itu dia berhenti dan naruh motornya. Nah kalau temen yang satunya, dia masih ngasih tahu kepada nih satu preman, "Woi, kamu kalau mau kencing ini jangan di pohon ini banyak setannya." Dia jawabnya apa? "Saya tidak takut sama setan, saya tidak percaya adanya jin, saya tidak percaya adanya setan. Pokoknya saya mau kencing-kencing. Dia mau di situ ada setan, dia di situ mau ada jin, saya nggak ada urusan." Apa yang terjadi? Dia maksa kencing Bu. Jadi pohon besar itu karena dia dalam posisi mabuk, dia dikencingin. Tidak baca bismillah, tidak permisi, tidak apa-apa, langsung curbe itu di situ. Terus apa yang terjadi? Ketika pulang ke rumahnya pagi-pagi, dia langsung jerit. Jeritnya kenapa? Barangnya hilang kabeh Bu. Langkah trijilan, langkah rambut bersih semuanya. Itu kayaknya dipanganing setan kayaknya. Walaupun dia preman Bu, bertato, ngelihat barangnya hilang, nangis. Ketika nangis istrinya kaget, "Pak, kenapa kok nangis? Barang hilang." Terus dia dilihatin sama istrinya, kaget istrinya. Waduh, apa ini? 2 hari kemudian istrinya itu ngadep saya. Akhirnya ketemu saya di Padepokan, dia nangis-nangis, "Kang minta tolong." "Kenapa Mbak?" "Ini suami trijilanya hilang kabeh Kang." "Ini ceritanya gimana?" "Ini dia habis mabok malam hari, terus sama temennya naik motor, terus ngencingin pohon. Kata temennya ngomongnya di pohon itu banyak setannya Kang, banyak jinnya. Karena suami saya itu ngotot preman dan ahli mabok, dia tidak percaya jin, dia tidak percaya setan. Akhirnya dia mensur saja." Nah, ini yang seperti ini. Kita jangan pernah takabur hidup di dunia ini. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang hebat dan tidak ada manusia yang kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh si preman gaya-gayaan, setan dilawan, jin dilawan, dikencingin, hilang tuh trijilan. Jangan ya Bu ya. Ketika kita sombong, jangan. Kita ngerasa sok kuat, kita sok ngerasa kaya, terus kita yang di bawah kita ditindas. Jangan. Semua hamba Allah sama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya akan berdoa bersama-sama, mudah-mudahan semua doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tundukin kepalanya, pejamin matanya, teriakan sekenceng-kencengnya dalam hati kita meminta kepada Allah. Nanti ketika saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, ketika saya membacakan sholawat Nabi, semua cukup tundukin kepalanya sambil berdoa meminta kepada Allah agar semua hajat-hajat kita dikabul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriakan sekenceng-kencengnya dalam hati kita, minta ampunan sama Allah. Kenapa? Waghfir lana warhamna. Ketika kita meminta ampunan, irham, kasih sayang Allah akan turun.
Kalau Allah sudah sayang, kalau Allah sudah cinta kepada kita, apapun yang kita minta pasti dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nundukin kepalanya, pejamin matanya semuanya. Fokus. Sudah semuanya? Tundukin kepalanya, pejamin matanya, berdoa, teriakan sekenceng-kenceng dalam hati kita. Ketika nanti saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, cukup diam saja. Ketika saya membacakan sholat Nabi, enggak usah mengikuti saya membaca sholawat. Dalam hati berdoa saja, meminta kepada Allah agar semua doa-doanya dikabul. Nundukin kepalanya, pegang dadanya, pegang hatinya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Teriakan sekencangnya, ya Allah ampuni segala dosa-dosa, ya Allah berikan kesuksesan, ya Allah berikan keselamatan. Teriakan sekencang-kencangnya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ardh wallahu ala kulli syai'in qadir. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kamilin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil Fatihah. Alafu minkum wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.